Welcome back to Uncover. Kali ini gue masih ngebahas kasus dari negara kita, Indonesia. Orang-orang sebut kasus ini sebagai Jumat Kelabu Banjarmasin. What happened? Let's open the case. Sebelum bercerita, as always, gue mau disclaimer dulu. Kalau gue membahas cerita ini, pure gue hanya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi supaya kita bisa ambil pelajaran. Dan gak ada maksud gue ngebawa cerita ini untuk mengadu domba satu pihak dengan pihak lainnya. Di sini gue pure mau bercerita aja. Dan ketika gue bercerita, mungkin apa yang gue sampaikan ada yang miss atau apa, tulis di kolom komentar ya. Tragedi Jumat Membara atau disebut Jumat Kelabu. Tragedi ini terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di tanggal 23 Mei tahun 1997, di hari Jumat. Di tanggal itu, jadi hari kampanye putaran terakhir buat beberapa partai. Nah, kebetulan partai yang dapat jatah buat kampanye di hari itu adalah partai dengan warna kuning. Dan kampanye yang dibuat oleh partai kuning ini bisa dibilang lumayan meriah waktu itu. Jadi rencananya penyelenggaraan kampanye ini mau dibagi jadi 2 sesi. Sesi pertama itu dilaksanainnya adalah sebelum salat Jumat tuh, sekitar jam 9 pagi. Dimana ini adalah sesi pendekatan ke warga-warga. Gimana pendekatannya? Yaitu dengan cara bagi-bagiin sapu tangan, kaos, amplop yang isinya duit 10.000 tuh. Sekaligus ngasih beberapa kotak makan juga tuh ke tukang becak, tukang ojek, dan buruh-buruh pekerja. Sampai sini, situasi masih aman. Sesi kedua bakal diadain sekitar jam 1 habis sholat Jumat. Dan di sesi kedua ini bakal ada yang namanya panggung pesta rakyat yang bakal diadain di lapangan Kamboja. Terus buat makin memeriahkan pesta ini, di lapangan Kamboja itu bakal hadir artis-artis dari ibu kota. Setelahnya ada juga sambutan dari Menteri Sekretaris Kabinet waktu itu, yaitu Bapak Saadillah Murjid, dan Ketua MUI waktu itu adalah Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Tapi kampanye sesi kedua ini sayangnya gak bakal kewujud. Karena berawal dari sinilah Jumat yang indah berubah jadi bencana. Jadi waktu itu, pawai kampanye Partai Kuning itu dilakuin sama mayoritas anak-anak muda. Dan itu bener-bener rame banget. Anak-anak muda ini pada iring-iringan tuh, bawa motor sambil ngibarin bendera-bendera partai. Lengkap pakai pakaian dan atribut dari Partai Kuning itu. Dan anak-anak muda ini, namanya anak muda gitu kan, mereka pada geber-geber knalpot racing tuh. Bahkan ada motor yang dicopot knalpotnya sengaja, supaya suaranya makin berisik. Bisa bayangin kan kayak gimana tuh bisingnya. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir mungkin sah-sah aja mereka kayak gitu. Mungkin itu cara mereka berkampanye. Tapi yang jadi masalah adalah mereka ngelakuin kampanye kayak gitu di waktu yang nggak tepat. Jadi mereka ngelakuin pawai pakai motor itu sekitar jam 12 siang. Tepat di mana umat muslim lagi ngelaksanain sholat Jumat. Bayangin aja orang lagi mau sholat Jumat, pengen khusyuk. Tiba-tiba mesti ngedenger suara geber-geber motor. Nah, masjid yang dilewatin sama anak-anak muda yang lagi pawai geber-geber motor ini adalah satu masjid yang namanya itu Masjid Nur. Letaknya itu di Jalan Pangeran Samudra. Kondisi masjid waktu itu bener-bener penuh. Jamaah itu sampai keluar-keluar masjid tuh, saking ramenya. Sempet pemuda-pemuda yang lagi pawai ini kena tegur bro, sama petugas keamanan. Dan sebetulnya pihak keamanan juga udah nyuruh anak-anak muda yang lagi pawai ini buat cari jalan lain aja buat pawai. Karena nggak tepat lewat situ. Cuma sayangnya, pemuda-pemuda itu semuanya kepala batu. Bukannya nurut, mereka malah terus aja lewat situ. Sambil terus geber-geber motor. Alhasil, ngebuat jamaah di masjid itu bener-bener keganggu. Pas dihalau, disuruh lewat jalan lain, mereka nggak mau karena alasan, kan sholat Jumatnya udah tinggal doa aja. Dan sedikit info, Masjid Nur ini itu terletak di daerah yang mayoritas pendukung partai lawan nih, Partai Hijau. Selesai sholat Jumat, orang-orang yang nggak terima sama kelakuan pemuda-pemuda ini langsung ngomonglah ke beberapa orang lainnya. Dan mereka sepakat buat ngedatengin kantor DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dari Partai Kuning. Maksud mereka, ya buat ngasih semacam teguran gitu ke pihak dari Partai Kuning. Kalau kampanye ya jangan seperti itu. Dan beberapa orang lainnya pergi tuh ke lapangan Kamboja tempat diadainnya pesta rakyat. Tapi sayangnya, aksi teguran dari orang-orang jamaah sholat Jumat nggak ditanggapi dengan baik. Alhasil,
malah jadi timbul keributan antara warga masjid dan petugas dari Partai Kuning. Jadi oknum-oknum petugas dari Partai Kuning ini merasa nggak terima ditegur sama orang-orang dari masjid itu. Akhirnya terjadilah keributan besar antara Satgas Partai Kuning dan orang-orang yang negur itu sampai 6 mobil itu terbakar hangus. Gara-gara keributan yang terjadi di depan kantor DPD Partai Kuning ini, warga setempat yang gak suka sama para satgas ini mutusin buat ikutan gabung juga tuh di keributan itu. Akhirnya suasana jadi bener-bener ricuh tuh, jadi meluas. Gak cuma di depan kantor DPD Partai Kuning aja. Ternyata kerusuhan juga sampai ke lapangan Kamboja yang dimana disitulah pusat dari kampanye itu. Sampai-sampai panggung yang ada di lapangan Kamboja itu dirubuhin sama massa. Para penyerbu bertarung sama kurang lebih 20.000 massa Partai Kuning yang lagi ngumpul di situ. Petugas keamanan nggak bisa ngendalin situasi itu. Sampai satu rumah ibadah yaitu gereja HKBP yang ada di dekat kantor Banjarmasin Pos itu habis dibakar. Pemadam kebakaran yang datang mau madamin api itu dihalau, disuruh muter balik. Nggak boleh madamin api. Petugasnya itu dikalungin celurit sama massa. Tapi untungnya api itu nggak sampai nyebar ke kantor Banjarmasin Pos. Situasi Banjarmasin semakin mencekam. Aparat keamanan pun diturunkan, bahkan jam malam diberlakukan hingga situasi berhasil dikendalikan. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin chaos tuh, semakin gak terkendali. Yang tadinya ribut itu di depan kantor DPD sama lapangan Kamboja, sekarang udah meluas tuh ke jalan raya. Semua umbul-umbul, spanduk, sama bendera Partai Kuning yang bertebaran di jalan dicopot semua tuh sama massa. Sampai semua orang yang pakai atribut kaos dari Partai Kuning itu disuruh copot kalau mereka mau selamat hari itu. Ada seorang cewek pengendara motor yang terpaksa ngelepasin semua atribut partainya saking ketakutannya. Sampai akhirnya dia ini cuma pakai, maaf nih, bra. Bawa motor pakai bra doang. Kekacauan semakin meluas. Massa mulai bergerak nih. Sekarang ke arah Hotel Istana Barito. Yang ternyata di depan hotel itu udah ngumpul banyak orang yang siap buat kampanye. Sekitar ribuan orang. Lalu tiba-tiba dari arah barat hotel muncul massa pakai baju hijau. Dan mereka langsung nyerbu orang-orang yang lagi kampanye di depan hotel itu. Pakai celurit, pakai segala macam senjata. Alhasil mobil-mobil yang ada di sana hancur. Banyak orang luka-luka sampai kaca-kaca hotel itu pecah semua dilempar batu. Sekitar jam 3 sore, listrik mati. Dan itu ngebuat suasana jadi makin mencekam dan kerusuhan makin parah. Sebagian besar tamu dari Hotel Istana Barito itu masih ada di kamar mereka masing-masing. Sampai tiba-tiba satpam hotel itu gedor-gedor pintu, teriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Akhirnya tamu-tamu panik dan berhamburan tuh keluar. Nyoba buat nyelamatin diri mereka masing-masing. Sementara massa masih terus ngelakuin pengerusakan sambil teriak yel-yel dari Partai Hijau. Suasana semakin kalut. Massa terus ngerusak dan ngebakar mobil-mobil yang parkir di jalan raya dan ngejarah isinya. Sampai beberapa mobil meledak gara-gara itu. Dan juga ternyata para massa juga nyerbu dan ngegasak rumah pemilik klub sepak bola yang namanya Barito Putra. Yang dimana si pemilik klub ini adalah caleg dari Partai Kuning. Tahu kan sebabnya kenapa dihajar? Di tempat yang lain, di depan satu kompleks namanya Mitra Plaza, mobil-mobil bergelimpangan tuh, sebagian kebakaran. Di dalam kompleksnya, pimpinan toko buku Gramedia waktu itu mutusin buat nutup toko dan semua karyawannya dipulangin dengan catatan jangan ada yang pakai atribut partai kalau mau hidup. Di depannya Mitra Plaza itu, petugas-petugas mulai nutup jalan dan ngebuat pagar betis buat ngelindungin kompleks pertokoan itu. Tapi ribuan massa udah nggak bisa dibendung lagi. Mereka nerobos masuk, mereka pecahin kaca-kaca etalase, mereka jarah apa yang bisa mereka ambil. Gas air mata itu udah dikeluarin sama petugas tapi nggak ngefek apa-apa ke massa yang udah ngamuk. Sampai saat itu Mitra Plaza baru dirusak aja nih, belum kebakaran. Sampai tiba-tiba itu ada satu mobil sedan warna putih sengaja didorong dan ditabrakin ke kaca etalase toko mainan namanya Toys Kids yang ada di lantai dasar. Habis itu mobilnya dibakar. Tahu kan apa yang terjadi selanjutnya? Api nyebar ke seluruh gedung dan malam itu 4 lantai gedung Mitra Plaza habis kebakar. Kerusuhan gak cuma ngejangkau kawasan pertokoan, tapi wilayah pemukiman penduduk juga kena. Kampung Kertak Baru Ulu, sekitar 30 rumah habis kebakar.
Api awalnya berasal dari kelenteng tuh. Dan itu langsung cepet ngejalar ke rumah-rumah yang ada di belakangnya. Saking liarnya itu api. Sampai ngejalar ke asrama Pom Abri. Yang cuma kepisah sama sungai sekitar 3 meter dari desa itu. Di tempat lain, yaitu di Jalan Veteran dan Jalan Lambung Mangkurat. Di jam yang sama, sekitar jam setengah 5 sore, itu ada 6 gereja dan 1 kelenteng dihancurin. Rumah-rumah etnis Tionghoa itu habis dilemparin batu. Bahkan ada keluarga nih yang mau nyelamatin diri, tapi nggak bisa. Karena ketika mobil jemputan datang, itu mobil langsung diamuk massa. Sekitar jam 5 sore, massa mulai gerak balik ke arah gedung DPD Partai Kuning. Tapi mereka nggak langsung ke sana. Mereka mampir dulu. Mereka mampir ke tempat yang namanya Junjung Buih Plaza. Di situ, genset Junjung Buih Plaza dibakar. Habis itu, plazanya pun dibakar. Ada hotel di kompleks plaza itu. Namanya Hotel Kalimantan. Banyak artis yang ikut kampanye nginep di situ. Di hotel itu juga nginep Ketua MUI Pusat waktu itu, yaitu Kiai Hasan Basri dan juga Gubernur Kalimantan Selatan. Tapi untungnya mereka bisa diselamatin. Kurang jelas, di situ ada korban jiwa atau enggak. Yang pasti ketika proses penyelamatan, itu banyak banget yang pingsan. Dan karena massa terus ngamuk, pemadaman api nggak bisa dilanjutin. Dan kondisi makin diperparah gara-gara banyak tabung gas yang ikut meledak. Sekitar jam 6 sore, bagian belakang dari satu gedung yang bernama Gedung Anjung Surung mulai kebakar. Ternyata itu sumbernya dari apotek Casio yang dibakar di belakang gedung itu. Lagi-lagi, pemadam kebakaran gak berdaya karena massa nyegah dan ngancem mereka supaya mereka gak bisa madamin api. Tapi ajaibnya, gedung ini selamat. Rumah Sakit Islam Banjarmasin bilang kalau rumah sakit itu ngerawat 12 korban. 8 diantaranya kena luka bakar. 4 sisanya dirawat gara-gara kecelakaan lalu lintas. Kalau di RSUD Ulin, sekitar 20 orang dirawat. Termasuk juru foto Banjarmasin Post, namanya Didik Trio Marsidi. Di mana beliau ini dianiaya massa pas ngeliput penghancuran gedung DPD dari Partai Kuning. Waktu itu, orang-orang dari berbagai kampung inisiatif buat ngejaga wilayah mereka masing-masing. Mereka pada keluar rumah, ngejaga setiap gang dan jalan-jalan masuk. Lengkap, mereka bawa senjata tuh kayak mandau, samurai, celurit. Mereka jaga tuh semalam suntuk. Terpaksa, karena mereka nggak dengar isu kalau bakal ada serangan balasan dari Partai Kuning. Jam setengah 9 malam, massa masih belum juga capek. Dan mereka mulai bergerak ke arah supermarket Mitra. Dan ini adalah salah satu pertokoan terbesar di Banjarmasin. Ini gedung 4 lantai dan banyak tokonya. Mulai dari toko elektronik, ada diskotik, toko buku, tempat makan, bioskop, dan lain-lain. Gedung ini pun dijaga sama pihak keamanan. Tapi massa yang marah dan banyak banget akhirnya berhasil nerobos masuk. Isi gedung ini habis dijarah, dibawa kabur, dan yang terakhir gedung ini dibakar. Saking gak ada pemadam yang bisa madamin itu api. Api itu baru padam sendiri di sekitar jam 9 besok pagi. Massa terus ngamuk dan ngobrak-ngabrik isi gedung itu dan tersiar kabar kalau pasukan keamanan di situ udah dikasih izin buat nangkep dan nembak semua massa di tempat. Tapi itu nggak dilakuin. Akhirnya massa terus aja ngamuk dan di jam 10 malam ada informasi kalau 1.000 orang pasukan bantuan datang pakai 3 pesawat Hercules. Pasukan itu terus merapat nih ke gedung plaza. Dan mereka ngehalau massa yang ada di gedung itu. Senjata mulai ditembakkan. Nggak tahu berapa banyak korban di situ. Semakin malam, gerombolan massa udah makin menyusut. Tapi listrik masih mati. Dan keadaan kota waktu itu gelap gulita, gelap total. Yang kelihatan cuma kobaran api tuh di mana-mana. Beberapa tempat diblokade tuh sama petugas keamanan. Karena massa coba buat masuk ke kawasan pemukiman. Nyerang pakai celurit, kelewang, mandau, samurai, dan lain-lain. Jam 11 malam, massa mulai bergerak nih ke arah luar kota. Sasarannya adalah rumah-rumah dari caleg Partai Kuning. Karena sempat ada kabar, massa ngebawa formulir yang isinya itu adalah daftar calon tetap atau DCT dari Partai Kuning. Hasilnya, 4 rumah habis dibakar. Cuma nggak tahu apakah 4 rumah ini punya caleg itu atau bukan. Terus yang jadi sasaran lain adalah toko-toko dari etnis Tionghoa nih. Sepanjang jalan toko-toko mereka tuh habis dilemparin sama batu. Toko-toko lain di sepanjang jalan Ahmad Yani juga rusak parah. Sementara api masih belum padam tuh. Di sini pasukan keamanan mulai bergerak ngejar massa tuh. Jam 12 malam, suasana jalan masih rame. Banyak orang yang udah terlanjur keluar. Dan mereka susah buat pulang ke rumahnya masing-masing. Karena jalan-jalan itu udah diblokade sama warga-warga kampung. Bagi yang bukan warga kampung situ nggak boleh masuk. Dan di keadaan chaos kayak gitu, susah buat ngenalin siapa warga siapa gitu kan. Sampai sekitar jam 1 malam,
Tanggal 24 Mei, massa bergerak keluar kota karena hampir semua jalan itu udah diblokade sama pihak keamanan. Suasana makin tegang, khususnya di pusat kota. Listrik masih mati tuh. Jam 3 pagi, pasukan keamanan mulai nyusurin ke berbagai wilayah dan perkampungan buat nangkep pelaku yang diduga provokator dari kerusuhan dan penjarahan ini. Sampai akhirnya pihak berwajib ini sampailah ke satu kampung yang namanya itu Kampung Kelayan. Kampung Kelayan waktu itu adalah kampung dengan jumlah penduduk yang paling padat lah di kota Banjarmasin. Dan di kampung itu juga dikenal banyak banget premannya. Dari situ, sekitar 195 orang ditahan sama pihak berwajib. Kondisi mereka babak belur dan muka mereka udah susah buat dikenalin. Selain Kampung Kelayan, sekitar jam 6 pagi, pihak berwajib juga nyusurin Kampung Teluk Tiram buat ngeburu para massa pembuat kerusuhan yang katanya banyak tinggal di sana. Setiap orang mencurigakan yang lewat langsung digeledah. Bahkan yang berpakaian agak kumuh pun langsung di stop. Besok paginya, hari Sabtu, dari Plaza Mitra, itu api masih nyala. Semua lantai di gedung itu masih nggak bisa dimasukin. Regu penyelamat belum bisa ngelakuin apa-apa. Evakuasi baru bisa dilakuin sore harinya ketika sebagian api udah padam. Dan di situ ditemuin beberapa jasad udah kebakar hangus di kompleks pertokoan. Setelah situasi ini udah lumayan mereda, akhirnya Panglima Kodam atau Pangdam Tanjung Pura Maijen Namori Anum ngasih pengumuman nih. Kalau akan diberlakukan jam malam di kota Banjarmasin. Dan jam malam ini dimulai dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Selama 5 hari masa tenang kampanye tuh. Berlangsung dari tanggal 24 sampai tanggal 29 Mei tahun 1997. Dari situasi kerusuhan ini, banyak banget kerugian yang ditimbulkan. Selain banyak bangunan pertokoan, tempat ibadah, sekolah, sampai rumah-rumah warga itu hancur nggak karuan. Banyak juga korban jiwa di insiden ini. Tercatat, ada sekitar 142 orang tewas, 118 orang luka-luka, sama 179 orang dinyatakan hilang. Dan untuk korban-korban yang tewas di dalam kerusuhan ini, semuanya dimakamin secara massal di kompleks pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Kalau kalian ziarah ke sana, kalian bakal nemuin ada satu papan kayu bertuliskan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. That's the case for today. Gua harus ke tempat lain buat menginvestigasi sesuatu. See you on the next case.